Atau yang kedua, apakah natur ilahi Yesus? Jadi ketika Yesus berseru, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus punya dua natur, maka natur ilahi Yesus meninggalkan dia, sehingga dia berkata, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah seperti itu? Apakah natur ilahi Yesus artinya meninggalkan natur manusia Yesus? Tadi sudah di pengakuan iman, tadi sudah dijelaskan di sana bahwa itu tidak mungkin, karena ketika inkarnasi Yesus menjadi manusia, maka kedua natur itu selama-lamanya bersatu. Tidak akan pernah terpisahkan. Karena itu natur ilahi Yesus tidak akan pernah meninggalkan Yesus di dalam kemanusiaannya ketika dia disalib. Dan kalau kita berpikir bahwa natur ilahi Yesus meninggalkan Yesus, ada konsekuensi yang lain yang perlu kita pikirkan. Pemikirannya seperti ini. Bapak Ibu, nilai kita saat seorang manusia ini berapa sih? Untuk menanggung orang lain. Taruhlah saya ini orang suci. Wah, suci sekali, tidak berbuat dosa sama sekali. Sempurna, saya melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tidak ada dosa sama sekali yang saya perbuat, Bapak Ibu. Lalu saya menanggung dosa oleh orang lain. Pertanyaannya, berapa orang yang bisa saya tanggung? Berapa orang yang bisa saya tanggung? Banyak? Satu. Kenapa cuma satu? Karena nilainya cuma segitu, nggak banyak. Karena itu kalau Yesus ditinggalkan oleh natur ilahinya, sehingga di dalam penderitaan Yesus cuma memiliki natur manusia, tidak banyak orang yang ditebus. Kita semua tidak akan ditebus, minimal ibunya aja lah yang ditebus gitu kan. Kita semua tidak akan mengalami penebusan. Karena itu natur ilahi tidak mungkin meninggalkan Yesus. Itu kelemahan kalau kita berpikir bahwa natur ilahi Yesus meninggalkan Yesus. Selanjutnya, lalu sebenarnya seruan ini ditujukan kepada siapa? Seruan ini ditujukan kepada Bapa. Kita paham gak tentang doktrin Tritunggal? Ya, kita paham gak tentang doktrin Tritunggal? Bisa gak Allah anak berpisah dengan Allah Bapa? Itu pertanyaannya. Ya, bisa gak Allah anak berpisah dengan Allah Bapa? Tritunggal itu seperti ini, 3 pribadi tapi satu hakikat. Ya, 3 pribadi tapi satu hakikat. Karena itu Allah Bapa bukan Allah anak. Jadi kalau dikatakan Allah Bapa berpisah dari Allah anak, ya bisa saja. Tetapi itu merupakan sebuah misteri karena sulit kita membayangkan Allah Bapa berpisah dengan Allah Anak. Manusia itu terbatas di dalam pemikirannya. Keterpisahan antara Bapa dengan Anak itu adalah keterpisahan persekutuan, bukan keterpisahan tempat. Ya, kalau keterpisahan tempat itu artinya Bapa ada di sini, Anak ada di sana. Tuhan tinggalkan Yesus, udah selesai. Tidak, tetapi keterpisahan persekutuan. Karena secara natur dosa juga, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita itu berpisah secara persekutuan dengan Tuhan. Karena itu keterpisahan Bapa dengan Yesus adalah keterpisahan persekutuan. Saya ingin memberitahukan kepada kita semua, penderitaan Yesus yang paling berat bukan ketika dia dicambuk. Penderitaan Yesus yang paling berat bukan ketika tangannya ditusuk dengan paku. Penderitaan Yesus yang paling berat bukan ketika kakinya ditusuk dengan paku. Penderitaan Yesus yang paling berat bukan itu, tapi penderitaan Yesus yang paling berat adalah terpisah dengan Bapa. Kita bisa membayangkan ini apa tidak ya kira-kira ya? Tetapi saya suka cita. Kenapa saya suka cita? Karena saya mengalami perjumpaan dengan orang yang saya cintai. Saya bahagia. Orang kalau menjalin hubungan seperti itu, kalau tidak ketemu itu rasanya sulit ya. Makanya ada selalu rasa rindu gitu. Nggak ketemu sebulan rasanya setahun. Gak ketemu sehari rasanya seminggu gitu kan. Gak ketemu setahun rasanya seabad ya. Bapak Ibu bisa membayangkan gak hubungan Yesus dengan Bapaknya? Di mana Yesus selalu menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan di sepanjang hidupnya. Kedekatan Yesus dengan Bapaknya, cinta Yesus dengan Bapaknya. Itu begitu dalam dan erat Bapak Ibu. Standar cinta yang paling tinggi itu bukan cinta kita manusia. Standar cinta yang paling tinggi itu adalah cinta di dalam intratrinitarian. Saya menyebutnya lagi susah lagi, intratrinitarian ya, intratrinitarian artinya di dalam Tritunggal kasih yang paling tinggi di situ letaknya. Sejak kekal sampai kekal tidak akan pernah berubah, itu cinta yang paling dalam. Karena itu ketika Yesus berpisah dengan Bapaknya, itu adalah penderitaan yang sangat berat bagi Yesus. Itu tidak sembarang. Karena itu kalimat ucapan itu bukan sebuah kalimat ucapan yang sederhana. Bukan sebuah kalimat ucapan yang sekedar dia mengeluh karena dia terlalu berat menanggung semua itu. Tetapi dia harus berpisah dengan Bapaknya. Kenapa dia harus berpisah dengan Bapaknya? Karena buat saudara dengan saya. Karena buat Bapak Ibu dengan saya. Dia harus rela terpisah dengan Bapaknya. Begitu cintanya sama kita.